Ya, kali ini kita akan membahas tentang penjelajahan samudra oleh bangsa Barat. Pada abad ke-15, perkembangan dunia pelayaran di Eropa cukup pesat. Pelayaran mengarungi samudra lepas menjadi suatu misi yang mulia dan menjanjikan untuk kejayaan suatu bangsa. Semangat berlayar oleh para pelaut-pelaut handal bangsa Eropa ini yang kemudian lebih dikenal dengan penjelajahan samudra. Nah, semangat mereka itu juga didukung dengan adanya semangat 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Ya. Pada tahun 1453 Masehi, di bawah kepemimpinan Sultan Mehmed II atau Al-Fatih, Turki Utsmani berhasil merebut Konstantinopel dari Kekaisaran Romawi. Atas dasar peristiwa itulah bangsa Eropa mengalami depresi. Bagaimana tidak depresi? Konstantinopel adalah wilayah yang strategis sebagai jalur perdagangan dari Asia ke Eropa. Ketika telah dikuasai Turki Utsmani, akses perdagangan internasional di kawasan Laut Tengah terhambat. Akibatnya, harga rempah-rempah melambung tinggi. Oleh karena itu, bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra demi menemukan jalur lain menuju dunia timur yang dikatakan sebagai surganya rempah-rempah yang kita kenal di Nusantara. Bartholomeus Dias. Rute penjelajahan samudra bangsa Portugis tidak lepas dari usaha Bartholomeus Dias. Dia adalah seorang tokoh legendaris dalam usahanya menemukan jalur menuju surga rempah-rempah di dunia timur. Tekad dari kerajaan Portugis Raja John II untuk bisa menemukan dunia baru dilakukannya dengan menugaskan Dias melakukan ekspedisi mencari rute perdagangan di sekitar ujung Afrika Selatan. 1486 Masehi, perjalanan Bartholomeus Dias yang memang baru pertama kali dilakukan penjelajah Eropa ke titik terjauh. Mereka menemukan apa yang mereka cari, yaitu ujung dari Afrika, atau mereka namai dengan Tanjung Harapan. Ini beralih ke pelaut dari Spanyol yang diprakarsai oleh Christopher Columbus. Pelaut yang mendapatkan tugas tersebut berargumen agar penjelajahan dilakukan dari sisi barat lewat Samudra Atlantik. Menurutnya, bumi itu bulat, maka kita tinggal lurus ke barat, maka surga rempah-rempah akan kita dapatkan. 1492, Columbus berangkat. Akhirnya mampu menembus Samudra Atlantik dan menemukan daratan, yaitu di wilayah Bahama atau yang dikenal sebagai San Salvador, yang berarti juru selamat. Di sana Columbus menemui orang-orang yang seperti orang-orang Hindia, maka diberilah nama mereka suku Indian. Dan Columbus dilanjutkan menuju ke Haiti hingga dia merasa puas lalu pulang ke Spanyol.
Kedatangan Columbus ke Spanyol ternyata terhalang oleh adanya badai, hingga akhirnya mereka berlabuh di Portugis untuk sementara. Tetapi apes bagi rombongan Columbus. Mereka diinterogasi oleh kerajaan Portugis dan diintimidasi bahwa temuan Columbus tidak diakui oleh Portugis. Pihak Spanyol bergerak cepat hingga meminta bantuan pada Paus Alexander VI. Akhirnya, Paus menerbitkan peraturan resmi kepausan bahwa wilayah yang ditemukan Columbus adalah milik Spanyol. Portugis menolak aturan itu, direvisilah berkali-kali hingga akhirnya diterbitkan perjanjian Tordesillas, membagi dunia menjadi dua belah yang dipisahkan oleh garis imajiner membujur dari kutub utara ke kutub selatan. Sebelah barat Atlantik milik Spanyol, sebelah timur Atlantik hak dari Portugis. Perjanjian ini mengawali babak baru dunia, yaitu imperialisme dan kolonialisme oleh bangsa barat. Setelah perjanjian Tordesillas, pada Juli 1497, Vasco da Gama berangkat dari pelabuhan Lisabon untuk memulai penjelajahan samudranya mencari dunia baru. Dengan berbekal peta dari pelayar sebelumnya, yaitu Bartholomeus Dias, yang berhasil mendarat di ujung selatan benua Afrika yang kemudian diberi nama Tanjung Harapan. Pada 1498, rombongan Vasco da Gama mendarat sampai di Calicut dan juga di Goa, pantai barat India. Di setiap rombongan ini singgah, mereka menyiapkan patok batu yang disebut padrau. Batu ini terdapat pahatan lambang bola dunia yang dimaksudkan sebagai tanda bahwa daerah yang ditemukan milik Portugis. Vasco da Gama melakukan perundingan perdagangan dengan penguasa di India, tetapi gagal hingga akhirnya rombongan Vasco da Gama pulang ke Portugis. Alfonso de Albuquerque melanjutkan perjalanan ekspedisi dari Portugis menuju ke India untuk menaklukkan secara militer. 1503 Alfonso berangkat dan memulai misinya. Tahun 1510 Alfonso menaklukkan Goa dan menjadikan pantai barat India sebagai pangkalan tetap Portugis. Ternyata surga rempah-rempah bukan di India, melainkan ada di daerah Malaka yang merupakan pusat perdagangan rempah-rempah di Asia. Maka Alfonso mengutus wakilnya menuju ke Malaka dan berdagang sembari memata-matai. 1511 Alfonso Albuquerque melakukan penyerangan terhadap Malaka yang dipimpin untuk melawan Sultan Mahmud. Bandar Malaka secara resmi takluk di tangan Portugis. Beralih ke Spanyol, Ferdinand Magellan atau dikenal juga sebagai Magalhães melakukan ekspedisi penjelajahan samudra bersama kapten kapalnya Juan Sebastian Elcano pada tahun 1519. Setelah perjanjian Tordesillas, Spanyol secara resmi hanya berlayar menuju barat Atlantik mengikuti hasil dari penemuan pelayaran Columbus. Magellan atau Magalhães menyusuri pantai timur Amerika Selatan sampai di ujung benua hingga melihat ada samudra luas yang harus diarungi, yaitu Pasifik, yang berarti damai
Karena lautan ini begitu tenang, berbekal keyakinan bumi itu bulat, maka sampailah rombongan di Kepulauan Masava, Filipina, atau dalam peta Portugis, daerah ini adalah sebelah timur. Pulau pertama rombongan mendapat sambutan hangat, tetapi setelah berpindah ke Pulau Mactan, mereka mendapatkan serangan. Pertempuran itu mengakibatkan terbunuhnya Magellan atau Magalhães oleh suku Lapu-Lapu. Magalhães gugur dalam pertempuran itu. Juan Sebastian Elcano adalah kapten kapal ekspedisi dari Ferdinand Magellan. Lantaran Magellan gugur oleh suku Lapu-Lapu di Kepulauan Mactan, menjadikan Elcano harus memimpin rombongan. Tidak ingin ekspedisinya sia-sia, mereka melarikan diri ke selatan. Tanpa diduga, ternyata tempat pelarian tersebut adalah kepulauan yang mereka cari, yaitu surga rempah-rempah di wilayah timur. Elcano singgah di wilayah kerajaan Tidore. Ternyata di daerah surga rempah tersebut sudah ada Portugis yang mendiami kerajaan tetangga, yaitu Ternate. Perang saudara antara Ternate dan Tidore dimanfaatkan oleh dua negara ini. Ternate Portugis, Tidore untuk Spanyol. Elcano selanjutnya pulang ke Spanyol melalui jalur pelayaran milik Portugis dengan membawa rempah-rempah yang melimpah. Elcano adalah pelayar pertama yang berhasil mengelilingi bumi. Berkat bantuan dari Magellan, Elcano menjadi orang yang legendaris. Setelah Portugis dan Spanyol, kini Belanda. Cornelis de Houtman merupakan pelayar berkebangsaan Belanda. Keberhasilan Portugis dan Spanyol membuka jalur pelayaran menuju ke wilayah timur penghasil rempah-rempah. De Houtman berangkat dari Belanda pada 1595 menuju Nusantara, sebuah wilayah surganya rempah-rempah. Rombongan melewati jalur timur menuju Tanjung Harapan, lalu menuju ke Madagaskar. Mereka tidak ke India, tapi langsung ke Nusantara, melewati Samudra Hindia menuju Banten. Mereka diterima dengan baik oleh masyarakat karena niat berdagang.